merupakan pendukung untuk sektor pertanian dan memang air ini tidak boleh nggak ada untuk pertanian. Ini juga banyak yang rusak dan belum tersentuh oleh kita. Di sektor pendidikan kemarin saya dipresentasikan banyak sekali SD-SD yang dulu dibangun pada zaman SD Inpres. Yang ini sudah mau roboh semuanya. Yang kemarin itu menang, kenapa? Karena belum sekolah anak-anak. Nah ini sudah mulai PTM Bu, ini nanti kalau sampai atapnya itu ambrol Bu, karena atapnya itu sudah tidak lurus lagi. Jenenge atapnya kemudian lurus, atapnya itu melengkung ngeten, sudah melengkung ke bawah. Kenapa? Kayunya sudah keropos semua itu yang menyangga atap itu. Nanti Bu, kalau ambrol kita masuk koran nasional gitu, masuk berita nasional, sekolah di Mojokerto ambrol gitu. Waduh, ya apa maneh iki? Nggih. Belum lagi nyuwun sewu ternyata pengairan itu tidak cukup pada sistem pengairannya tetapi juga pada saluran-salurannya, tetapi juga ternyata kita ini ada permasalahan pada musim kemarau beberapa daerah tertentu itu tidak ada air. Harus mompa dan segala macamnya. Nah kemudian ternyata inti-intinya pokoknya dalam niki begitu luar biasa kita dengan tim. Ini teman-teman dari perangkat daerah ini sudah teriak-teriak Pak. Kenapa? Kita kepras semua anggaran di dinas-dinas. Jadi tahun 2022 nanti tidak ada pertemuan di hotel. Tidak ada anggaran makan minum untuk pertemuan. Nah terus hanya ada untuk narasumber. Nah pripun? Webinar. Minumnya sendiri. Cemilannya sendiri. Jadi kursinya sendiri, nggak ada sewa kursi, sewa meja. Nyuwun sewu, karena ini adalah upaya kita supaya pemerintah tetap jalan, masyarakat tetap bisa terlayani. Untuk pupuk Pak, subsidi pupuk, ya ini tadi Pak Paidi sudah menjawab ya, kita upayakan ya Pak Paidi terkait dengan instruksi. Nah kemarin itu kita sudah bahas ini pada saat kemarin Bu Umi dan teman-teman beraudiensi dengan kita, sudah kita bahas. Yang penting ketika kemudian di Kopinda ini komitmen, karena kan nanti kalau saya sudah instruksikan, ini nanti betul-betul harus profesional di Kopinda. Karena apa? Karena semua koperasi-koperasi ini nanti yang masuk di dalam anggotanya di Kopinda, ini nanti akan menuntut haknya terhadap Dekopinda. Apa yang akan Dekopinda lakukan untuk kami sebagai koperasi yang masuk dalam Dekopinda. Ngoten loh. Nah makanya ini karena Pak Hu kemarin juga sampaikan. Nah maka ini harus ada komitmen. Ketika kemudian form kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM dengan Dekopinda ini sudah jelas, termasuk nanti apa yang mau dilakukan, ini punya kewenangan apa, jadi Dekopinda punya kewenangan apa, Dinas Koperasi punya kewenangan apa, semuanya nanti sudah jelas. Ada semacam satu kesepakatan yang ini nanti bisa dijadikan dasar hukum, maka kami pun nanti akan berani untuk menganggarkan, tetapi semua anggaran yang kami keluarkan itu kita menuntut ada kontribusi balik kepada masyarakat Mojokerto. Karena setiap anggaran ini saat ini nyuwun sewu dalam materi perso, KPK itu mendampingi mulai dari awal pemerintahan. Jadi sekarang KPK itu turun di divisi pencegahan, ada namanya Korsubgah, koordinasi, supervisi dan pencegahan. Kalau yang biasa nangkep itu KPK divisi penindakan. Nah yang divisi pencegahan ini saya sudah ketemu beliau-beliau satu tim full bucket, sehari sesudah saya dilantik saya sudah ketemu. Dan kita didampingi. Dan mereka juga mendampingi tidak hanya penggunaan anggaran dan pencegahan korupsi, tetapi juga apakah anggaran yang saya keluarkan ini nanti ada kontribusi positifnya untuk masyarakat. Dinilai, jadi bagaimana tingkat efektivitas dari penggunaan anggaran. Maka kemudian kita menyiapkan semua prosedur itu jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi nanti ketika ini form sudah siap, sudah clear semuanya, kerjasama antara koperasi, UMKM, dinas maksud saya, dengan Dekopinda sudah jelas, kita berani menganggarkan, maka disitulah nanti kita bisa membuat satu instruksi yang jelas kepada seluruh koperasi untuk masuk ke dalam Dekopinda.
Seperti ngoten nggih Pak Paidi. Jadi kita lakukan step yang jelas. Oke, baik. Kemudian berikutnya tadi saya sudah sempat menyinggung nggih. Yang belum saya jawab terkait pupuk nggih. Pupuk itu kita tidak bisa ternyata menganggarkan untuk subsidi. Karena subsidi, memberikan subsidi untuk pemberian pupuk itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan pengaturan pemberian subsidinya itu ke provinsi mempunyai kewenangan. Sehingga kalau saya mau menganggarkan sakno rek petaniku biar nggak beli pupuk secara harga pasar, saya tak subsidi rek nanti yang tidak dapat pupuk subsidi dari pusat misalkan begitu, tidak diperkenankan. Saya memakai anggaran untuk memberikan subsidi pupuk untuk petani. Yang bisa saya lakukan adalah saya menganggarkan bantuan pupuk. Manakala, jadi mboten oleh subsidi mboten oleh. Jadi saya harus beli pupuk pakai uang negara PPD untuk dibantukan kepada petani manakala nanti pada saat dia butuh pupuk ternyata pupuk subsidi nggak ada, pupuk yang itu sulit untuk dibeli. Misalkan begitu itu bisa dan sudah kita siapkan anggarannya. Ngaten nggih, tinggal pelaksanaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Jadi kalau terkait dengan sarana Pak Suyanto ya kita bertahap untuk membangun itu sehingga nanti semua bisa kita lakukan secara digital. Nah terakhir untuk KSP Mitra Sempurna. Bagaimana ini nyuwun sewu dalam ketika kemudian digitalisasi ini kemudian sudah dimanfaatkan oleh koperasi. Yang DNA Pak Suyanto menjadi koperasi yang modern, maka dalam dunia digital kita ini berada dalam situasi persaingan yang tanpa batas. Sama ketika kita hadir di dunia digital, maka kita tidak bisa membatasi dengan siapa saja kita itu berkomunikasi, berkontak pada saat itu. Karena dunia digital adalah dunia tanpa batas. Nah ini butuh penyesuaian kita kalau kita pengen eksis. Bagaimana? Ya gimana caranya kita ini sebagai pengurus koperasi betul-betul bisa menampilkan manajemen koperasi yang baik, yang bagus, yang menguntungkan untuk koperasi itu dan anggotanya. Saya yakin orang-orang yang mau ikut masuk anggota di koperasi pasti kan juga kepingin untuk mendapatkan sesuatu. Tujuannya kan supaya ekonominya lebih baik, kesejahteraannya lebih baik. Maka manakala kemudian manajemen koperasi ini ternyata tidak bisa memberikan jaminan, gak ketok buktinya, gak ada nyatanya. Nah makanya kalau kita hanya sekedar berdasarkan pertemanan, perkenalan, ayo melo aku nih koperasi, sekarang sudah gak bisa. Kenapa? Karena yang dituntut adalah koperasi itu kreatif, inovatif, maju, lolek maju, RAT-nya nanti RAT-nya lancar, SHU-nya juga lancar, SHU-nya bagus, mau dia dengan ndak usah diajak-ajak, saya ikut jadi anggota koperasi. Saya rasakan seperti itu. Jadi artinya bagaimana dalam situasi sekarang ini revolusi industri 4.0, dunia digital tanpa batas, maka yang harus kita tampilkan adalah bukti nyata dari kinerja kita. Kalau terbukti maka mereka akan dengan senang hati. Seperti itu. Nah nanti lambat laun bertahapnya kita sedang berupaya ini. Tidak hanya koperasi saja tapi di semua bidang termasuk guru-guru kita yang ngajar secara online loh. Ini juga berupaya bagaimana kita ini bisa meningkatkan kompetensi kita untuk memanfaatkan digital ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan progresivitas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena intinya sekarang ini siapa cepat dia yang akan dapat. Dan kecepatan itu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita memanfaatkan digital. Ngaten nggih? Nah baik nyuwun pangapunten, ya masih ada beliau Pak Nugroho dan saya juga sudah ditunggu di Delanggu dan Mojosari untuk kegiatan yang lain. Dados nyuwun pangapunten, mudah-mudahan berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Intinya apapun yang kita akan lakukan tetap butuh support penjenengan semuanya. Karena kita tidak akan bisa melakukan kalau masyarakat tidak memberikan kepercayaan dan support kepada pemerintah. Matur nuwun ngonten Pak. Terima kasih luar biasa. Kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati. Saya tidak menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ibu Bupati, tetapi dari apa yang beliau sampaikan termasuk juga merespon apa yang panjenengan semua sampaikan. Inji, Ibu Bupati mempunyai komitmen yang luar biasa untuk bersama kita membangun Kabupaten Mojokerto. Oke, kita sambut Ibu Bupati, mohon berkenan Ibu untuk ada foto Bu.
Enggak ada ya, oke. Oke, ampun nggih. Nggih. Jam. Nggih. Monggo, panduk ini jam 11:30. Di Surabaya. Ini sampai di Surabaya. Oh nggih. Terus Pak mau jam berapa? Ya, seperempat jam aja. Dialog. Oke. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Azan Pak ya. Kita tunggu dulu sebentar.